Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pewarna makanan, yaitu pewarna yang biasanya ditambahkan pada makanan atau minuman. Jadi di sini pewarna makanan merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau dalam minuman, di mana untuk menambah estetika dari produk baik itu produk makanan maupun minuman. Kalau kita lihat produk-produk makanan, maka yang pertama kita lihat adalah tidak hanya dari segi kualitasnya, mutu, kemudian apakah enak rasanya atau tidak, tapi juga kita mesti melihat bagaimana tampilannya, menarik atau tidak, bagaimana estetiknya. Ya, kita lihat saja dari gambar ini, dua gambar ini adalah sama-sama kue lapis ya. Namun ini merupakan kue lapis yang diwarnai dengan warna oranye sama hijau. Ini kurang menarik jika dilihat dibandingkan dengan ketika kita membuat kue lapis dengan berwarna-warni, dengan tampilan yang menarik dan warna yang agak mencolok ya. Nah, dilihat dari itu saja maka pewarna sangat banyak digunakan oleh produsen dalam memproduksi bahan pangan ya. Nah, bahan pangan yang diproduksi dengan menggunakan pewarna ini, ketika pewarnanya adalah menggunakan pewarna yang terlarang atau biasanya adalah pewarna tekstil, maka biasanya tampilannya adalah lebih mencolok ya, dibandingkan jika ketika menggunakan pewarna makanan ya. Kita lihat saja, kalau misalkan saja pemakaian ya dengan diberikan warna-warna tekstil, misalkan rodamin B atau kemudian FCF ya, maka dia akan lebih warnanya agak lebih terang. Nah, berbeda ketika pewarna-pewarna makanan, tidak seterang dari pewarna tekstil ya. Nah, di Indonesia sendiri ada aturan penggunaan zat pewarna ini diatur dalam SK Menteri Kesehatan RI tanggal 22 Oktober tahun 1973 nomor 11332-A-SK-73. Namun di sini tidak ada aturan yang membatasi berapakah dosis dalam penggunaan pewarna. Nah, di situ hanya dijelaskan bahwasanya pewarna yang diperbolehkan adalah A, B, C, D misalnya seperti itu. Kemudian batasannya juga belum ya. Kemudian untuk penggunaan pewarna-pewarna yang dilarang dalam makanan atau pewarna tekstil itu juga belum ada sanksi ya bagi pelanggar atau bagi produsen yang melanggar aturan tersebut. Di sini ada 9 jenis pewarna sintetis yang disebut aman oleh BPOM. Yang pertama adalah tartrazin, kemudian kuning quinolin, ini biasanya sering digunakan dalam pewarna, misalkan di sini adalah sosis, nugget, itu biasanya menggunakan kuning quinolin ya. Kemudian kuning FCF itu juga sering digunakan. Karmoisin, kemudian poncoy. Di sini poncoy ini kalau di Indonesia ini masih diperbolehkan ya, tapi kemudian kalau di luar negeri khususnya di USA itu sudah dilarang penggunaannya. Kemudian eritrosin, kemudian merah alura, indikotin, kemudian biru berlian, hijau FCF, kemudian coklat. Ini ada beberapa pewarna-pewarna yang masih diperbolehkan penggunaannya. Ini ada pewarna sintetik ya, yang masih diperbolehkan penggunaannya di Indonesia. Berikutnya, untuk pewarna sendiri, pada tahun 1960 itu dikeluarkan peraturan mengenai penggunaan zat pewarna yang disebut sebagai Color Additive Amendment. Ya, dalam undang-undang tersebut, zat pewarna itu dibedakan menjadi dua, yaitu certified color sama uncertified color. Apa sih certified color itu dan apa sih uncertified color? Jadi certified color itu adalah zat-zat pewarna di mana zat pewarna ini masih membutuhkan sertifikasi. Karena apa? Karena ternyata zat warna ini adalah zat warna sintetik. Misalkan saja di sini ternyata certified color terdiri dari lake sama dyes. Nah, apa sih lake dan apa sih dyes nanti kita akan bicarakan ke depan ya. Kemudian yang kedua adalah uncertified color, di mana uncertified color ini adalah pewarna-pewarna yang berasal dari bahan alam. Nah, karena berasal dari bahan alam, maka otomatis aman, tapi juga harus diperhatikan berapa batas penggunaannya. Ketika batas penggunaannya dosisnya melebihi batas yang dianjurkan, maka juga menjadi toksik ya. Nah, certified color ini tidak membutuhkan sertifikasi. Jadi pewarna ini dibedakan menjadi dua, yaitu certified color sama uncertified color. Ya.
Untuk certified color sendiri, karena terdiri dari dua, yaitu dye sama lake, di mana dye sini berbeda dengan lake. Apa sih bedanya antara dye sama lake? Dye sini sifatnya bisa larut dalam air, ya, di mana larutannya ini dapat mewarnai. Nah, ketika dia zat ini sudah zat terlarut, kemudian digunakan sebagai pewarna, otomatis dapat mewarnai semua bahan yang kita gunakan. Ya, kemudian pelarutnya apa saja yang bisa digunakan dalam dyes ini? Misalkan pelarutnya adalah selain air adalah propilen glikol, kemudian gliserin dan alkohol. Berbeda dengan lake. Ya, kalau lake ini adalah zat pewarna yang merupakan gabungan dari zat warna dyes dengan radikal basa, baik itu Al maupun Ca yang dilapisi dengan hidrat alumina atau AlOH 3 kali. Jadi berbeda dalam pelarutannya. Kalau lake itu dia didispersikan, ya, sedangkan kalau dyes ini adalah terlarut. Nah, itu cara mekanisme kerja dari pelarut, bedanya antara dyes sama lake. Nah, dyes itu contohnya apa saja? Ya, di mana dyes ini misalkan azo, senyawa tergolong dari azo, ya. Kemudian senyawa juga yang tergolong dari tripenyl metan dyes dan fluorosian. Nah, kemudian di sini untuk yang tergolong dari azo, jadi senyawa tergolong dari azo itu cukup banyak. Nah, biasanya dalam kemasan produk itu tidak kemudian dijelaskan langsung azo kode-kode, ya. Begitu juga yang bentuknya adalah senyawa yang tergolong dari tripenyl metan, ya. Biasanya ini adalah ada melasid green, ya, otomatis dia berwarna hijau, kemudian ada boroksin, ya. Kemudian di sini adalah fluorosen. Ya, jadi di sini antara azo tripenyl metan sama fluorosen kalau digunakan sebagai pewarna dalam sebuah produk yang dimana kemasannya itu tidak langsung dituliskan azo atau dalam bentuk kode-kode, misalkan saja di situ ada azo, di mana azo ini ketika digunakan sebagai pewarna di situ ditulis dengan kode FDNC, artinya adalah Food, Drug, and Cosmetic dengan red nomor 2, misalkan saja demikian. Nah, kemudian contoh yang lain, ketika golongan senyawa di mana digunakan sebagai pewarna dalam produk, di situ dituliskan kodenya yaitu FDNC yellow nomor 5. Jadi itu adalah golongan senyawa azo. Ya, kemudian yellow nomor 6 dan red nomor 4. Itu adalah golongan senyawa azo. Kemudian yang kedua ada juga yang trimetilmetan, di mana trimetilmetan itu ada dari melasid green, juga dari boroksin. Di situ juga dituliskan, ya, dituliskan kodenya, tidak langsung dituliskan dalam bentuk melasid green atau dalam bentuk boroksin, komposisi dalam kemasan produk, ya, tapi dituliskan misalnya FDNC, FD dan C itu adalah F itu adalah food, kemudian dia adalah drug, NC itu adalah kosmetik, ya. Jadi dituliskan kodenya saja, yaitu misalkan FDNC blue nomor 1, kemudian FDNC green nomor 3, FDNC violet nomor 1. Jadi seperti itu dalam suatu produk itu. Ya, tidak langsung kemudian seorang atau kemudian dari tripenyl metan, tidak, tapi dalam kode-kode, ya. Nah, tentu konsumen harus jeli, ya, dalam melihat produk tersebut dengan melihat membaca kemasannya, apakah komposisinya itu mengandung senyawa-senyawa yang termasuk senyawa yang dilarang atau tidak, ya. Begitu dengan fluorosen, dia adalah dituliskan FDNC red, ya. Jadi sama halnya dengan azo dan yang lainnya. Berikutnya di sini ini adalah amaran. Amaran ini tergolong dari senyawa azo. Jadi ada beberapa jenis senyawa azo. Yang pertama adalah amaran. Amaran di sini merupakan golongan monoazo yang mempunyai ikatan di sini adalah ikatan rangkap NN, ya. Ini adalah ikatan rangkap NN, di mana amaran merupakan tepung yang berwarna merah kecoklatan yang mudah larut dalam air dan menghasilkan warna merah lembayung atau merah kebiruan. Jadi karena amaran ini merupakan golongan senyawa azo, maka amaran ini bisa larut dalam air, juga bisa dalam propilen glikol, gliserol, dan juga dalam alkohol, ya. Namun di sini kestabilannya dia tidak tahan terhadap cahaya, jadi hanya sedikit, ya, kestabilan terhadap cahaya. Kemudian
juga asam asetat 10%, ya, kemudian HCl 10-30% dan NaO 10%. Namun dia ketika dilarutkan dalam NaOH 30%, maka warnanya menjadi lebih keruh. Itu adalah amaran. Nah, amaran sendiri di luar negeri, ya, penggunaan amaran sendiri juga dibatasi, ya. Di luar negeri, di US itu juga dilarang penggunaannya amaran ini. Amaran ini di sini menurut Food and Drug Administration, ya, FDA, itu merupakan senyawa yang diduga mengandung senyawa karsinogenik, ya. Di sini ternyata amaran ini salah satunya nama UPEC-nya adalah trisodium 4,3-azo, kemudian 4 sulfonat 1 naptil hidrozano, naftalen 2,7 disulfonat, ya. Itu adalah nama UPEC-nya dari amaran. Nah, amaran sendiri karena diduga merupakan senyawa yang menyebabkan kanker, ya, atau karsinogenik, maka di sini menurut FDA, kemudian di US sendiri dilarang penggunaannya. Ya, tapi menurut FDA sendiri amaran ini bisa menyebabkan kanker, kemudian keracunan, iritasi paru-paru, mata, tenggorokan, kemudian hidung dan usus. Ya, jadi itu yang kemudian penggunaan amaran sendiri dilarang di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah Ponceo. Di sini kalau kalian melihat kemasan suatu produk, ya, di situ pasti tertulisnya adalah pewarna atau langsung ditulis di situ adalah Ponceo 4R, ya. Nah, nama kimianya adalah 1,4 sulfonaptil azo. Jadi ini adalah golongan senyawa azo, ya. Nah, jadi kalau di sini ada garam trinatrium, maka di sini 1,4 sulfona 1 naptil azo 2 naptol 6,8 asam disulfonik trinatrium. Nah, biasanya dituliskan di situ adalah FDNC red nomor 4 nomor indeks 14700. Atau biasanya di situ ternyata kalau Ponceo sendiri itu dituliskan dalam kode E124. Nah, jadi kalau E124 maka berdasarkan yang pernah saya share di situ kode dalam produk, kalau kode E berarti berasal dari Uni Eropa, ya, di mana beberapa produknya ternyata ada yang mengandung DNA babi, ya. Ponceo sendiri di sini berupa tepung merah yang mudah larut dalam air dan memberikan warna merah jingga. Jadi karena di situ merupakan senyawa yang tergolong dalam senyawa azo, maka dia bisa larut dalam air, ya. Juga bisa larut dalam gliserol dan glikol dan mudah larut dalam alkohol 95%. Nah, di sini toksisitas dari Ponceo sendiri yaitu menyebabkan kerusakan pada sistem urin, ya, kemudian dapat menyebabkan migrasi meningkat dari DNA di kelenjar perut, kemudian kandung kemih, di mana nilainya ketika dosisnya adalah melebihi dari 100 ppm. Kemudian kalau jaringan usus berarti lebih dari 10 ppm. Nah, ini adalah Ponceo di mana dia biasanya berwarna merah, ya. Berikutnya ini adalah eritrosin, ya. Jadi eritrosin ini tergolong dalam fluorescen, ya. Di sini karena merupakan dyes maka bisa larut dalam alkohol 95%. Kemudian bisa menghasilkan warna merah yang berfluoresensi. Selain bisa terlarut dalam alkohol 95%, maka eritrosin ini bisa juga larut dalam gliserol dan glikol. Namun kestabilannya dia tidak tahan terhadap cahaya dan oksidator, tapi dia tahan terhadap reduktor. Jadi oksidator berarti ini adalah senyawa-senyawa yang bisa menyebabkan reaksi, ya, reaksi reduksi. Jadi kalau reaksi ini adalah reduksi maka dia zatnya disebut sebagai oksidator. Kalau reduktor berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi, kebalikannya. Nah, berbeda dengan leak, ya. Leak sini dia adalah mekanisme kerjanya dengan mendispersi, ya. Jadi kalau dyes tadi adalah dengan terlarut, maka kalau leak itu dengan cara dispersi. Nah, leak sendiri di sini lapisan aluminiumnya tidak larut dalam air sehingga leak ini tidak larut dalam semua pelarut, ya. Berbeda sama yang golongan azo atau yang berasal atau yang merupakan golongan dyes, ya.
Lek sendiri di sini biasanya digunakan dalam pewarna, misalkan saja pewarna yang mengandung lemak atau yang minyak, ya, di mana contohnya salah satunya adalah penggunaan dalam mewarnai margarin atau mewarnai keju dan yang lainnya. Caranya, mekanisme kerjanya adalah dengan mendispersikan, ya. Nah, lek sendiri dapat stabil pada pH 3,5 sampai dengan 9,5 dan di luar selang lapisan tersebut lapisan alumina pecah dan das yang terkandung dalamnya terlepas. Jadi ketika pH-nya adalah di bawah 3,5 dan di atas 95, maka lapisan aluminanya pecah, ya. Tapi kalau di antara 3,5 sampai 9,5, di sini lek ini bisa stabil. Kemudian di sini zat pewarna ini karena termasuk dalam golongan di sini adalah certified, ya, maka perlu mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu dalam penggunaannya. Nah, zat pewarna ini digunakan untuk produk-produk yang tidak boleh kena air atau yang tidak bisa terlarut dalam air, non polar biasanya. Nah, biasanya di sini yang produknya adalah mengandung lemak atau minyak, misalkan margarin, keju, dan yang lainnya. Cara kerjanya seperti yang saya jelas di awal, bahwasanya lek ini tidak sama dengan DAES. Kalau DAES itu bisa terlarut, maka lek ini sifatnya membentuk dispersi yang menyebar pada bahan yang diwarnai. Jadi mendispersikan. Kalau DAES tadi adalah melarut, ya, terlarut. Berikutnya, ini adalah beberapa perbedaan antara DAES sama lek dari sifatnya. Yang pertama adalah kalau lek tadi adalah dia tidak bisa larut pada sebagian pelarut, ya, karena dia mekanisme kerjanya adalah dengan dispersi. Kemudian kalau DAES sendiri dapat larut dalam air, propilen glikol, gliserin maupun juga dalam alkohol. Kemudian berikutnya untuk lek pewarnaannya adalah dengan cara dispersi, kalau DAES adalah pewarnaannya dengan cara terlarut. Berikutnya untuk ukuran rata-rata partikelnya, untuk lek sendiri ukuran partikelnya rata-rata 5 mikron, sedangkan untuk DAES ukuran partikel rata-ratanya adalah 12 sampai 200 ms. Jadi lebih besar daripada yang lek, ya. Kemudian efek warna bervariasi tergantung pada PDC-nya, sedangkan yang DAES dia efek warnanya adalah konstan. Kemudian begitu juga sebanding dengan kekuatan mewarnainya, ya. Ketika lek itu adalah kekuatan mewarnainya tidak berbanding dengan proporsi PDC, sedangkan yang DAES sendiri kekuatan warnanya sebandingnya dengan proporsi PDC. Itu adalah perbedaan antara DAES sama lek, ya. Berikutnya di sini adalah uncertified color additive, di mana uncertified color additive ini adalah pewarna-pewarna yang termasuk pewarna alami, di mana pewarna alami ini tidak perlu ada jaminan untuk sertifikasinya karena sudah dijamin keamanannya. Nah, biasanya untuk uncertified color ini adalah zat pewarna yang berasal atau diekstrak dari pigmen tumbuh-tumbuhan atau pewarna mineral. Misalkan saja ketika dia berasal dari ekstrak tanaman atau sayuran, bisa klorofil atau dari karoten atau misalkan ada dari anato atau kantasantin, ya. Tapi kalau misalkan pewarna mineral ini berarti dia dari alam, tapi merupakan ada kandungan mineralnya, misalkan adalah titanium oksida. Nah, titanium oksida ini merupakan pewarna yang seringkali digunakan untuk mewarnai misalkan saja dalam obat, kemudian kosmetik, dan juga bisa juga dalam bahan makanan. Karena warnanya adalah warna netral putih, ya. Kemudian di sini pewarna uncertified color yang penggunaannya bersifat sementara adalah carbon black, di mana artinya bersifat sementara ini karena dimungkinkan ketika melebihi dosis tertentu dia bersifat toksik, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh uncertified color, tepung alga, kemudian ekstrak anato, kemudian tepung bit kantasantin. Nah, untuk batas maksimum, ya, untuk uncertified color di mana berasal dari ekstrak tanaman ataupun dari mineral, di sini ada anato. Anato di sini adalah batas maksimumnya adalah 1,25 mg per kilogram. Artinya di sini ada indeksnya P di atas ini artinya masih
bersifat sementara karena belum ada penelitian lanjutan mengenai tersebut, ya. Bisa jadi dia bisa bersifat toksik ketika melebihi ini. Kemudian kantasantin ini batas maksimumnya adalah 12,50 ppm. Nah, ada indeks A, di mana indeks A ini menjelaskan bahwasanya ini sudah mutlak merupakan toksik ketika melebihi batas 12,5 ppm, ya. Jadi yang A ini adalah mutlak toksik, ya, ketika melebihi batas ini. Tapi kalau yang B ini masih bersifat sementara karena belum ada penelitian lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian untuk beta karotemal di sini batas maksimumnya adalah 2,50 ppm, sedangkan beta karoten di situ adalah 2,5, dan turmerik ini biasanya berasal dari kurkumin, dari kunir, ya. Kalau beta karoten bisa dari wortel atau yang lainnya. Berikutnya di sini adalah karotenoid, ini sebagai pewarna bisa berasal dari wortel, kemudian bisa dari kulit jeruk dan yang lainnya. Nah, golongan dari karoten ini menghasilkan warna jingga sampai merah yang dapat larut dalam lemak walaupun kelarutannya tidak besar, ya. Di sini bisa digunakan untuk mewarnai produk-produk yang mengandung minyak atau lemak, misalkan saja margarin. Jadi margarin bisa menggunakan pewarna yang termasuk golongan alate, tapi kalau misalkan menggunakan pewarna yang uncertified color, maka bisa menggunakan karotenoid karena dia bersifatnya adalah nonpolar, ya. Kemudian di sini adalah bixit. Bixit ini bisa diperoleh dari kulit biji pohon Bexa arolena. Di sini digunakan sebagai pewarna juga, ya. Nah, berikutnya di sini ini adalah titanium oksida. Jadi titanium oksida di sini ada tiga sistem kristalnya, bisa rutil, bisa anatas, ya, bisa juga broklit, ya. Namun di sini yang biasa digunakan sebagai pewarna adalah yang anatas, ya. Nah, titanium oksida sendiri itu berwarna putih yang dapat menyebabkan warna menjadi opak, artinya bisa menjadi buram, ya. Biasanya digunakan untuk pewarna kosmetik, kemudian pewarna obat, kemudian dan makanan. Nah, kadang juga digunakan sebagai pewarna dalam pasta gigi. Nah, titanium oksida sendiri memiliki kegunaan diantaranya adalah dapat meningkatkan kualitas warna makanan, kemudian dapat mengawetkan produk, kemudian dapat meningkatkan kualitas warna produk perawatan dan kecantikan, dan memberikan efek perlindungan dari sinar UV. Namun di sini kalau kita lihat dari toksisitasnya, menurut European Food Safety Authority, yaitu ketika 2,250 mg per berat badan tikus ini tidak menunjukkan efek negatif. Namun beberapa masalah juga dikaitkan dengan penggunaan titanium oksida, diantaranya adalah ada risiko pertumbuhan kanker, termasuk ketika menghirupnya, dan mengalami stres oksidatif, dan juga ketika penggunaannya terakumulasi dalam tubuh maka juga berbahaya, ya, dalam dosis yang tinggi. Nah, berikutnya adalah rodamin B. Rodamin B ini sendiri biasanya seringkali digunakan dalam pewarna tekstil, ya. Namun kadang juga para produsen itu menggunakan untuk mewarnai produk makanannya agar terlihat lebih cerah dibandingkan ketika menggunakan pewarna yang alami atau pewarna makanan. Nah, rodamin B sendiri merupakan zat warna yang biasanya digunakan dalam pewarna tekstil, ya. Nah, rodamin sendiri berbentuk kristal hijau atau serbu ungu kemerah-merahan yang sangat mudah larut dalam air dan menghasilkan warna merah kebiru-kebiruan atau berfluoresensi kuat. Di sini rodamin B sendiri mudah larut dalam alkohol, kemudian HCl dan NaOH. Kadang juga digunakan dalam produk kerupuk, ya, karena di sini ternyata produk kerupuk yang berwarna-warni, warnanya cukup cerah, ya, ternyata bisa diduga ada kandungan rodaminnya, atau juga sirup. Ternyata sirup ketika dia rasanya agak pahit, maka bisa jadi diduga ada kandungan rodamin. Salah satu gejalanya adalah timbul rasa gatal di tenggorokan setelah mengkonsumsinya. Jadi hati-hati ketika kalian mengkonsumsi suatu produk yang berwarna-warni, warnanya sangat cerah, kemudian ternyata setelah kalian makan atau minum ternyata timbul rasa gatal di tenggorokan, maka bisa jadi produk tersebut ada kandungan rodamin B-nya.
Kemudian ketika digunakan dalam sirup misalkan maka terasa sedikit pahit ya. Kemudian warnanya sangat mencolok dibandingkan dengan warna-warna pada pewarna makanan. Beberapa tanda gejalanya diantaranya adalah jika terhidup menimbulkan iritasi, kemudian kalau terkena kulit juga menimbulkan iritasi pada kulit, dan kemudian ketika terkena mata maka bisa menimbulkan mata kemerahan dan jika tertelan menimbulkan keracunan dengan dosis yang sangat tinggi.